Si perempuan itu lebih tua sekitar 30 tahun dari sang laki-laki. Perbedaan usia yang cukup besar ini, awalnya banyak orang yang gak setuju dengan hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, barulah kelihatan sifat aslinya masing-masing. Si perempuan ini ternyata sangat posesif dan cemburuan sama si laki-laki. Si perempuan ini itu juga membicarakan mantan pacarnya dengan kata-kata yang sangat buruk. Si laki-laki ini jelas sakit hati. Dia difitnah, dia pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel Dr. Stefani. Yang namanya cinta itu seringkali gak mandang usia. Beberapa kali kita melihat ada pasangan yang punya beda usia cukup jauh, tapi mereka bisa menikah dan pernikahan mereka tuh sangat langgeng. Gak selalu yang namanya usia itu jadi halangan. Apalagi kalau keduanya serius, dengan komitmen, terus juga dengan keterbukaan. Yang namanya hubungan pasti akan lancar. Tapi sayangnya, enggak dengan kasus yang akan saya bahas ini. Kasus ini adalah salah satu kasus yang pernah saya tangani di tim forensik. Ini merupakan salah satu contoh kasus sadis yang terjadi pada sepasang kekasih dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Di kasus ini si perempuan itu lebih tua sekitar 30 tahun dari sang laki-laki. Tapi di sini laki-lakinya juga sudah usia dewasa. Si perempuan ini usianya bahkan lebih tua dari ibunya si laki-laki. Dan gara-gara perbedaan usia yang cukup besar ini, awalnya banyak orang yang gak setuju dengan hubungan mereka. Termasuk anak-anak dari si perempuan tadi. Tapi ya namanya pasangan baru di mabuk asmara. Mereka berdua gak mau ambil pusing dengan apa kata orang. Yang penting kita bahagia, kan dengan jalanin kita berdua. Hubungan mereka terus berlanjut. Dan seiring berjalannya waktu, barulah kelihatan sifat aslinya masing-masing. Si perempuan ini ternyata sangat posesif dan cemburuan sama si laki-laki. Karena dia nggak mau kehilangan si laki-laki ini. Laki-laki yang sudah membuat dia merasa bahagia, merasa muda lagi. Dan ditambah lagi, si perempuan ini tuh juga seringkali pamer kelebihan dirinya. Saya ini masih cantik nih. Ini buktinya. Saya bisa mendapatkan seorang laki-laki yang jauh lebih muda dan gagah. Dan dia bisa jadi pasangan saya. Dan gak cuman itu, si wanita juga sering pamer ke teman-teman perempuannya, terutama yang di arisan, tentang betapa hebatnya si laki-laki ini bisa melayani si perempuan di atas ranjang. Mungkin ini juga salah satu faktor utama si perempuan ini begitu posesif sama kekasihnya. Dia takut kehilangan. Makin hari sifat posesifnya semakin menjadi-jadi. Dan ini juga membuat si laki-laki ini agak terganggu. Tapi di awal-awal si laki-laki ini berusaha sabar. Dia pikir ya gimana pun juga kan saya pacaran si perempuan ini itu ya saya dapat banyak keuntungan. Si perempuan ini termasuk ya perempuan yang sangat kaya dan royal. Sang wanita selalu memenuhi kebutuhan dari si laki-laki. Mulai dari handphone bagus, mobil, barang-barang mewah, semua dikasih.
Bahkan si laki-laki ini juga dapat uang bulanan yang jumlahnya berkali-kali lipat daripada gaji yang dia dapat saat masih bekerja sebagai tukang bangunan. Dan memang ada unsur mencari keuntungan yang dipikirkan oleh si laki-laki tadi, yaitu dua hal, seks dan uang. Tapi semakin lama kesabaran si laki-laki ini semakin habis. Dan dia mulai mempertimbangkan untuk menyudahi hubungannya dengan si perempuan. Karena lagi-lagi sifat posesifnya makin menjadi-jadi. Si laki-laki ini mulai berhitung uang tabungannya dari uang bulanan yang dikasih oleh si perempuan tadi sudah cukup banyak. Satu hari setelah mereka berdua ini bertengkar hebat, si perempuan ini meminta si laki-laki untuk datang ke villa milik si perempuan ini, ya tujuannya untuk minta maaf. Si laki-laki pun menuruti keinginan si perempuan tadi. Karena dia pikir nih, biasanya setelah mereka bertengkar, si perempuan ini akan minta maaf, lalu akan ngasih uang dalam jumlah yang cukup besar. Ya, istilahnya sogokan lah biar gak ngambek lagi. Dan setelah mereka sampai di villa, mereka ngobrol panjang lebar dan akhirnya mereka saling memaafkan. Dan sudah bisa tertebak, setelah itu si perempuan dan si laki-laki melakukan hubungan suami istri. Ya, serasa pengantin baru lah. Selesai mereka bermesraan di ranjang seperti suami istri, mulai si laki-laki ini coba-coba. Dia minta uang dalam jumlah yang cukup besar, katanya mau beli rumah di kampungnya. Si perempuan ini nolak, dan bahkan si perempuan ini nuduh kalau si laki-laki ini pengen beli rumah karena mau menikahi mantan pacarnya yang ada di kampung. Si laki-laki ini jelas sakit hati. Dia difitnah, dan lagi si perempuan ini itu juga membicarakan mantan pacarnya dengan kata-kata yang sangat buruk. Si laki-laki nggak terima karena dia masih sayang sama mantan pacarnya itu. Dia mulai gelap mata dan emosinya semakin membesar. Dia bangkit dari tempat tidur dan dia keluar dari kamar tidur. Dan si perempuan ini dalam keadaan masih telanjang bulat mengejar si laki-laki sambil melempar kepalanya dengan gelas yang ada di ruang tamu. Gelas ini kena ke kepala si laki-laki sampai berdarah. Si laki-laki semakin emosi. Dia pergi ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Dia hampiri perempuannya dan dia tusukkan pisau tadi berkali-kali sampai si perempuan tadi meregang nyawa. Pada saat si laki-laki ini sadar bahwa si perempuan sudah meninggal, dia mulai bingung. Dia pun menghubungi seorang temannya untuk membantu membereskan mayat si perempuan ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, ada berita yang mengejutkan tentang penemuan jasad seorang wanita di dalam karung goni. Jasad wanita itu ditemukan oleh salah seorang warga yang kebetulan memancing di dekat sungai. Dia melihat ada karung goni yang cukup besar tersangkut di bebatuan dekat semak-semak. Karena penasaran, dia dekati karung itu. Dan waktu dia buka, dia betul-betul kaget karena di dalam karung itu ada jasad seorang wanita yang sudah membusuk. Dia sempat lihat di bagian wajah wanita itu ada luka bekas tusukan. Warga tersebut kemudian langsung menghubungi pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang dan jasad wanita malang tadi pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu pihak yang berwenang juga mencermati ulang laporan orang hilang yang sempat mereka terima.
Dari hasil pemeriksaan dokter forensik, ketika batok kepala dari mayat ini diperiksa, perkiraan usianya antara 30 sampai 60 tahun. Waktu gigi-giginya ini diperiksa, sempat kesulitan karena sebagian besar giginya itu sudah nggak ada dan diganti gigi palsu. Ini nggak melulu karena si korban ini sudah berusia lanjut. Bisa juga pada korban yang mengalami kecelakaan, giginya rontok dan harus diganti gigi palsu. Karena itu korban sempat dikira masih berusia muda. Di sekujur tubuhnya korban ada banyak sekali luka terbuka akibat kekerasan tajam, yang dari polanya sesuai dengan luka tusuk. Di bagian telapak tangannya korban itu ada luka sayatan yang menunjukkan korban ini mencoba membela diri dengan mencoba merebut senjatanya. Dan ini mengakibatkan jari kelingking tangan kanannya korban ini sampai patah. Total luka tusukan yang ada di tubuhnya korban itu sampai 52 luka tusukan. Tapi yang menarik, dari sekian banyak luka tusukan, yang mematikan cuma satu, yaitu luka tusuk di dada kiri yang menembus paru dan jantung sehingga mengakibatkan perdarahan. Kasus ini mirip dengan kasus Julius Caesar waktu dia ini dieksekusi oleh para pengkhianatnya. Tu Brute. Dan setelah hasil investigasi ini keluar, akhirnya terungkap siapa yang sudah membunuh si wanita ini. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, pihak yang berwenang langsung menciduk si pelaku pada saat si pelaku ini mencoba melarikan diri keluar kota. Pihak yang berwenang mencurigai pelaku berdasarkan keterangan dari keluarga korban yang akhirnya berhasil mengidentifikasi si korban ini. Keluarga korban bilang, pada awalnya memang kami nggak setuju kalau mami ini pacaran sama si laki-laki ini. Karena kan udah jelas apa motifnya. Tapi lagi-lagi kami melihat mami ini kelihatan bahagia sekali. Ya udahlah, kami sebagai anak-anak coba nutup mata. Yang penting mami bahagia. Dan waktu dilakukan pemeriksaan ke villa, bercak darah yang ada di villa itu memperkuat dugaan bahwa korban ini sempat berduaan dengan pelaku. Ya walaupun pelaku ini pada awalnya masih coba untuk membersihkan sisa-sisa darah di lantai. Tapi tidak ada kejahatan yang sempurna. Saking terburu-burunya, dia membersihkannya itu gak sempurna. Dan itulah salah satu petunjuk utama kasus pembunuhan si perempuan tadi. Selain itu, bekas luka di bagian kepala pelaku bisa memperkuat tuduhan. Pada saat ditangkap, ternyata si pelaku bersama temannya yang membantu pelaku menyingkirkan mayat si perempuan tadi sedang siap-siap untuk kabur keluar kota. Dan untungnya sebelum pergi, mereka sempat dicegat oleh pihak yang berwenang dan langsung dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Setelah diinterogasi, pelaku ini pun mengakui semua perbuatannya. Awalnya si laki-laki ini bilang kalau dia hanya dipengaruhi emosi sesaat. Dia marah karena dilempar gelas sampai dia gelap mata dan kemudian menusuk korban. Tapi akhirnya ketahuan kalau setelah dia membunuh korban tadi, dia mengambil perhiasan korban, ATM, kartu kredit yang sudah dia tahu PIN-PIN-nya, dan juga sejumlah uang yang dimiliki si korban ini. Semua itu dia bagi dua dengan temannya yang tadi membantu menyingkirkan mayat korban untuk supaya mereka ini bisa kabur keluar kota. Setelah mengakui semua perbuatan mereka, pelaku dan kaki tangannya tadi
harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Dari kasus tadi kita belajar kalau kita harus sangat berhati-hati dengan namanya nafsu. Jangan sampai nafsu itu sampai membutakan kita. Kita juga harus selalu sadar dengan keadaan diri kita sendiri, baik itu usia atau keadaan hidup kita. Dan jangan sampai kita terbutakan oleh ketampanan, kecantikan, kekayaan, sampai kita nggak bisa melihat. Dan sifat posesif adalah sifat yang nggak cuma membahayakan diri kita, tapi juga orang lain. Dan satu lagi, kita harus bisa menjaga emosi dan juga tutur kata kita. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya.